Hukum mengucap Sayyidina saat menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda baca dalam Al-Quran yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu masih dipakai sampai sekarang dan belum ada yang merevisi. Semua sepakat bahwa tanda-tanda baca tersebut bertujuan mempermudah orang non-Arab membaca Al-Quran. Huruf Arab dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup hanya ada 15 huruf. Ada alif dengan lambang huruf garis lurus vertikal, dan ada lambang huruf seperti mangkuk atau piring ya, yang bisa melambangkan huruf ba, ta, tha, nun, dan ya. Lambang huruf H bisa melambangkan huruf jim dikasih titik di bawah, atau H yang tidak dikasih apapun, atau Ho yang dikasih titik di atasnya, dan lain-lain sebagainya. Bayangkan kerja keras para ulama ketika memberi tanda baca Al-Quran, mulai tanda titik, harokat, tanda waqaf, dan lainnya. Tanda baca diberikan agar jangan sampai bacaan kita mengubah arti Al-Quran. Tanda waqaf misalnya lam alif di atas menunjukkan dilarang berhenti atau waqaf. Sebab jika waqaf bisa mengubah artinya. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ke-6, Ihdinas syiratal mustaqim. Dan pertengahan ayat ke-7, Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada tanda waqaf lam alif di atasnya yang menunjukkan tanda dilarang berhenti, sehingga membacanya harus diteruskan atau wasol. Tetapi dalam praktiknya sudah ada tanda lam alif di atasnya malah berhenti dan tidak diteruskan. Contoh lagi dalam surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ada tanda waqaf saktah setelah marqadina yang harus berhenti tanpa menarik napas. Artinya demikian. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami di alam kubur? Inilah yang dijanjikan Yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Andaikan berhenti atau diwakafkan setelah hadza, niscaya artinya akan berubah menjadi dari tempat tidur kami di alam kubur ini. Selanjutnya artinya Yang Maha Pengasih tidak berjanji. Kesalahan arti yang fatal ini akibat kita salah berhenti, tidak sesuai dengan tanda waqaf. Kita harus menghormati tanda baca dalam Al-Quran, sebab jika dilanggar itu bisa mengubah arti. Kita analogikan tanda-tanda tersebut dengan rambu-rambu lalu lintas. Jika lampu merah tetap diterobos, pasti ditangkap dan ditilang polisi.
Semua ada aturannya yang cukup jelas. Jika Anda misalnya keluar dari aturan karena memegangi ajaran guru yang mengajarkan demikian, silahkan, itu terserah Anda. Toh nanti di akhirat kita bertanggung jawab masing-masing. Semuanya hanya Allah yang tahu. Siapa yang kafir, munafik, bid'ah, semuanya hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya bisa melihatnya dari lahir saja. Ketika salah membaca Al-Quran, tentu dosanya berbeda dengan dosa karena maksiat. Berdosa karena salah membaca Al-Quran bukan berarti biar tidak berdosa, tidak usah membaca Al-Quran. Tidak demikian itu. Tetaplah membaca Al-Quran semampunya. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil Nabi SAW dengan namanya Muhammad, tetapi dengan redaksi Ya ayuhan Nabi sebagai bentuk penghormatan. Tetapi dalam bersolawat kita sering hanya menggunakan redaksi Sallallahu ala Muhammad. Apakah ini penghormatan karena langsung menyebut nama beliau? Kita runut pada redaksi solawat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Atas perintah Allah itulah para sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, bagaimana bersolawat kepadamu itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad.